001010104 Prodi S1 Keperawatan Stikes Piala Sakti Pariaman. Kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan aktivitas sebagian organ atau sel. Tujuan pemberian oksigenasi untuk mengatasi masalah gangguan pernafasan, membantu kelancaran metabolisme sebagai tindakan pengobatan dan mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Contohnya seperti nasal kanul, simple max, dan pemberian terapi komplementer. Organ yang berperan dalam saluran pernafasan. Saluran bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, epiglotis yang berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Saluran bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus yang berfungsi untuk mengalirkan udara dan memproduksi surfaktan. Paru-paru. Organ utama pernafasan terdiri dari paru kanan 3 lobus, paru kiri 2 lobus yang berfungsi untuk menukarkan oksigen dari udara dengan karbon udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi yaitu saraf otonomik, hormonal dan obat, alergi pada saluran pernafasan, faktor perkembangan, faktor lingkungan, faktor perilaku atau pola makan. Jenis-jenis pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal adalah proses pernafasan yang terjadi di dalam paru-paru, sedangkan pernafasan internal merupakan pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Perubahan pola pernafasan terdiri dari trakpenia, bradpenia, hiperventilasi, kosmol, dyspnea, ortopnea, pernafasan paradoksial, biot, stindor. Pemberian oksigen, tindakan dari keperawatan dengan cara memberikan oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan dengan cara menggunakan alat bantu oksigen, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Proses oksigenasi. Proses oksigenasi dimulai dari pengambilan oksigen di atmosfer, kemudian oksigen masuk melalui organ pernafasan bagian atas seperti hidung dan mulut, faring, laring, dan selanjutnya masuk ke organ pernafasan bagian bawah seperti trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, dan terminal bronchiolus. Masalah kebutuhan oksigen. Masalah gangguan kebutuhan oksigen terbagi menjadi 3, yaitu gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif, dan bersih jalan nafas tidak efektif. Pertukaran gas merupakan proses biologis di mana gas yang berbeda ditransfer dalam arah yang berlawanan di permukaan resepsi khusus. Gas terus-menerus dibutuhkan oleh dan diproduksi sebagai produk sampingan dari reaksi seluler dan metabolik, sehingga sistem yang efisien untuk pertukaran gas sangat penting. Alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen yaitu seperti tabung oksigen lengkap dengan manometer, pengukuran aliran fluorometer, dan humidifier konvensional. Tabung oksigen atau sentra. Tabung oksigen mempunyai kemampuan untuk mengubah air menjadi oksigen. Oksigen itu nanti dialirkan melalui selang saluran pernafasan pasien, bisa melalui hidung atau mulut pasien. Humidifier merupakan alat pelembab udara yang bekerja dengan cara menyemprotkan uap air ke udara. Humidifier juga dapat membantu mengatasi iritasi yang dipicu oleh udara kering seperti kulit pecah-pecah, pilek, hingga sakit tenggorokan. Flowmeter.
Flow meter digunakan untuk mengendalikan laju aliran oksigen dari gas dan dari sistem pasokan sentral atau dari tabung gas yang bertekanan. Flow meter umumnya digunakan dalam bangsal umum untuk pasien dewasa, anak-anak, dan bayi baru lahir. Flow meter dapat digunakan ke lingkungan yang berbeda, termasuk mengukur anestesi dan ambulan.